Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Ibu pengawas, kemudian Bapak Ibu guru yang hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru yang hormati, pada kesempatan pagi ini dalam kegiatan observasi kepala sekolah di VMN, izinkan kami untuk menjelaskan dan menyampaikan ataupun menjelaskan tentang visi misi sekolah kami yang ada di SDN Kuantas ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang pada Ibu pengawas, Bapak Ibu pengawas di sekolah kami yang jauh dari kata sempurna ini dan jauh dari kata maju. Dengan kehadiran Bapak Ibu pengawas, mudah-mudahan sekolah kami ini menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dapat menjelaskan sebelumnya tentang struktur organisasi di sekolah kami. Jadi di sekolah kami ini ada 10 orang guru, 1 orang operator yang membantu kami dalam kegiatan sekolah kami. Alhamdulillah guru-guru kami di sini mulai di guru mata pelajaran, guru kelas sudah lengkap. Kemudian kami akan membacakan visi sekolah. Visi sekolah kami di sini tertuang juga di dalam buku 1 KOSP-nya, yaitu menjadi sekolah unggul dalam prestasi, cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang hampir 1 tahun ini kami menggunakan visi niki. Jadi sebelumnya itu Bapak Ibu ada visi lain, tapi 1 tahun yang lalu kita merubah visi misi. Kemudian untuk mencapai visi ini kami banyak hal yang kami lakukan. Jadi kami juga mencapai prestasi dari bidang prestasi dan cerdas, menjuarai berbagai macam lomba di tingkat desa, mulai dari lomba 17-an. Kemudian di bidang prestasi akademik kami juga, anak-anak kami telah mengikuti lomba yang diselenggarakan secara online oleh Universitas Bumi Gora, dan alhamdulillah anak-anak kami ini sudah mendapatkan sertifikat. Kemudian di bidang berikutnya, yaitu di bidang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, banyak hal yang kami lakukan, terutama pada kegiatan setiap hari. Pada kegiatan pagi hari Senin kami melaksanakan
apel bendera rutin setiap hari Senin. Kemudian hari Selasa dan Rabu anak-anak kami ini mengaji dengan membaca surat Al-Baqarah dan ayat surat atau juz ke-30. Kemudian siangnya anak-anak kami biasakan untuk sholat berjamaah di musola yang dibimbing oleh bapak dan ibu guru, dan kecuali pada hari Jumat. Yang berikutnya tentang ketercapaian indikator dari visi ini mempunyai variabel, antara lain melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Variabel yang kedua, dapat meraih juara dalam bidang olimpiade sains, olahraga, dan seni. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Yang keempat, meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, variabel yang kelima, mampu menampilkan kebiasaan memberi salam, terima kasih, maaf, dan permisi. Kemudian yang keenam, mampu menampilkan sikap ramah, toleransi, dan peduli lingkungan. Nah, ini dalam proses belajar mengajar kami tampilkan ini kegiatan dalam proses belajar mengajar setiap hari. Kemudian selanjutnya misi. Jadi misi sekolah kami itu dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah SD Negeri Kuadrasi menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik. Itu misi yang pertama. Yang kedua, meningkatkan prestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Visi yang ketiga, meningkatkan pengenalan seni budaya dan kewirausahaan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dalam penerapan nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Yang kelima, membimbing dalam menjaga lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berintegrasi. Nah, ini foto-foto anak-anak kami dalam penerapan misi tadi. Ini dari seni budaya, kemudian ini menerapkan kebersihan sekolah. Kemudian ini moto kami, unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Ini bentuk penghargaan yang anak-anak kami peroleh dari hasil lomba. Berikutnya kami akan bacakan tujuan. Nah, jadi sekolah kami ini juga punya tujuan yang bisa Bapak Ibu baca. Ada tujuan jangka pendek, jadi 1 tahun ke depan. Kemudian ada juga tujuan jangka panjang, yaitu 4 tahun kemudian. Tujuan yang pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua mengoptimalkan wanita muda. Jadi dan tujuan sekolah kita ini mempunyai tujuan jangka pendek. Yang pertama, mengoptimalkan secara sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah.
Kemudian yang keempat, meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Berikutnya, merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Berikutnya, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Berikutnya, menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Kemudian melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Terakhir, mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Itu adalah tujuan jangka pendek. Kemudian ada juga tujuan jangka menengah, yaitu 2-3 tahun. Yang pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua, sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Berikutnya, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek, membudayakan gerakan kebersihan sebagian dari iman, meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah, melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Kemudian memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai dengan bakat dan minat dan potensi peserta didik. Berikutnya Bapak Ibu, tujuan jangka panjang yaitu dilaksanakan 4 tahun ke depan. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan saya ulangi, merancang pembelajaran dengan metode model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah, menghasilkan kelulusan yang memiliki mental pembelajar sejati. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang berakhlakul mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Berikutnya, menjalin kerjasama, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Berikutnya, menjalin kerjasama dengan pihak luar, sanggar, perguruan tinggi dan dunia usaha industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat dan bakat peserta didik. Kemudian membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif cepat tanggap di lingkungan sekolah. Berikutnya Bapak Ibu membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif yang positif. Terakhir, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi dan minat bakat peserta didik. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi dalam penerapan visi misi niki sekolah kami menyelenggarakan berbagai ekstrakurikuler. Jadi untuk menunjang tercapainya visi misi tadi, kami di sini menyelenggarakan berbagai ekstrakurikuler. Yang pertama, pramuka. Jadwal dan programnya terlampir Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, program tilawah. Ini yang ketiga, drum band, dan yang keempat adalah kegiatan pembinaan seni. Nah, ini jadi di bidang seni anak kami telah memperoleh berbagai piala dan penghargaan, terutama di tingkat desa maupun tingkat sekolah yang kami selenggarakan sendiri. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.